1990, Sean Diddy Combs waktu itu masih berusia 20 tahun. Bisa dibilang masih sangat polos, belum tahu apa-apa tentang industri musik. Dan dia kebetulan banget dapat kesempatan untuk internship di sebuah perusahaan yang baru aja buka, baru tumbuh, baru berkembang. Uptown Record adalah perusahaan record label di Amerika yang berusaha untuk mempromosikan musik-musik Amerika dan kebetulan nantinya bakal besar di industri hip hop dan rap. Uptown Records sendiri didirikan oleh Andre Harrell yang dulu juga pernah jadi rapper tapi sekarang menjadi music executive dan dibantu juga oleh Heavy D yang merupakan musisi hip hop yang cukup terkenal di Amerika waktu itu karena beberapa singlenya itu masuk ke dalam top Billboard. Lalu ada juga Al B. Sure, salah satu penulis lagu terkenal dan juga produser musik yang cukup dikenal oleh orang-orang. Memang sih, Uptown Records baru aja dibangun. Tapi Diddy melihat potensi di perusahaan ini. Apalagi dia mendapatkan tawaran ini langsung dari Andre Harrell sendiri sebagai pemilik Uptown Records. Diddy dan Andre duduk bareng dan Andre bilang, "Diddy, kalau kamu mau internship, kalau mau kerja tanpa dibayar, seenggak-enggaknya kamu harus pilih tempat yang bisa mengajarkan kamu banyak hal, yang benar-benar bisa membuat kamu berkembang. Dan aku bisa menjanjikan itu. Aku bakal jadi mentor kamu dan kamu akan besar di industri ini." Diddy yang waktu itu berusia 20 tahun, penuh dengan ambisi dan juga punya mindset dia harus bisa menciptakan banyak uang secepat mungkin. Melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang sangat sayang untuk dilewati. Dan Andre Harrell memenuhi semua janji-janjinya. Diddy bakal berkembang pesat di musik industri. Diddy diajari oleh Andre tentang apapun yang menyangkut tentang musik. Tapi Diddy juga kemungkinan besar mempelajari kejahatannya dari Andre. Di video kali ini akan sangat beda dengan video-video sebelumnya. Karena video Ruang Gelap sebelum-sebelumnya itu selalu based on true story yang udah bener-bener akurat, entah itu dari buku, court document, yang bisa dibilang selalu setiap cerita itu 90% semuanya tuh udah fakta. 10%-nya barulah yang masih rumor yang belum bisa kita klarifikasi. Dan video kali ini hampir semuanya adalah allegation, yang berarti masih semuanya hampir masih rumor. Kecuali yang udah kita dengar ya dari dokumen pengadilan sendiri yang dirilis beberapa hari lalu dan masih terus sedikit demi sedikit dirilis sampai hari ini. Tapi aku nggak akan bahas apa yang sudah kalian baca di berita. Aku bakal bahas lebih ke kisah hidup mereka dan apa aja hubungan antara P. Diddy dengan para artis-artis dan nama-nama besar ini. Kenapa mereka ini bisa jadi ibaratnya bola besar yang terus menggelinding dan menyeret banyak nama-nama. Dan karena aku sendiri melakukan riset tanpa skrip sama sekali, bahkan sekarang pun aku nggak punya skrip, ini benar-benar pure dari riset aku. Ada banyak banget nama, masa lalu orang-orang, kaitan mereka satu per satu yang gak mungkin aku sambung semuanya di video ini. Jadi aku kepikiran, should we make a P. Diddy series? Haruskah kita punya series yang mengulik satu per satu masalah, problem, kematian, skandal, konspirasi yang berhubungan dengan Diddy? Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar bawah. Tapi hampir semua audience aku di Instagram, meskipun baru 400-an ya, udah setuju banget aku ngebahas semua yang bersangkutan dengan P. Diddy, termasuk Yacht Girls yang baru 2 bulan lalu ya sempat booming. Karena ternyata kehidupan entertainment itu segelap itu. Aku dari dulu udah tahu sih, banyak yang bilang entertainment tuh dunianya jorok. Tapi tidak menyangka bahwa sekelam ini. So, tanpa lama-lama lagi, aku harap aku tidak mengecewakan kalian. Pressure-nya nih berat nih, tapi otak aku juga tidak sanggup menampung banyak nama. Mudah-mudahan aku bisa membahas kasus ini dengan baik, tanpa berlama-lama. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Harlem, New York adalah kota yang dulunya semacam dibuat oleh orang Belanda. Bahkan nama Harlem sendiri diambil dari salah satu kota yang ada di Belanda. Karena memang hampir semua yang tinggal di situ adalah warga asli Amerika atau Native Indian American dan juga orang-orang Belanda. Sebelum pada akhirnya terjadi banyak sekali konflik, salah satunya itu
Civil War, di mana pada akhirnya daerah ini banyak ditinggali oleh orang Itali dan juga orang Yahudi. Lalu setelah Perang Dunia Pertama, terjadi sebuah gerakan atau movement yang dikenal dengan nama Black Renaissance, yaitu gerakan seni orang African American yang sangat-sangat ikonik. Ada banyak seniman yang muncul mulai dari bikin puisi, musik, dan ini benar-benar masa jaya-jayanya seni di Harlem waktu itu. Dan di kota inilah Sean Diddy Combs lahir. Sean lahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai asisten guru dan seorang ayah yang dulunya menjadi mantan militer angkatan udara waktu semasa perang. Tapi waktu Diddy berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia karena ayahnya ini dituduh oleh anggota geng sebagai informan salah satu perdagangan obat-obatan terlarang. Jadi ayahnya ditembak dan kasusnya sampai sekarang tuh nggak terpecahkan, siapa yang nembak kita nggak tahu. Yang jelas ini tuh sebuah kejadian yang sangat menyedihkan dan tragis karena ayahnya sama sekali nggak salah tapi malah jadi korban, dan ibunya nggak tega untuk ngasih tahu Diddy apa yang sebenarnya terjadi. So ibunya bilang ke Diddy yang waktu itu berusia 2 tahun, oh ayah nggak bakal balik lagi ke rumah, ayah meninggal karena kecelakaan, dan aku yakin Diddy pasti nggak terlalu ngerti apa itu kecelakaan. Dia juga mungkin belum paham banget apa yang namanya meninggal dunia, tapi sampai remaja dia taunya, oh ayah aku meninggal karena kecelakaan. Dan ibunya bener-bener kerja sampai punya 4 kerjaan demi bisa ngidupin Diddy dan ngasih dia pendidikan selayak mungkin. Karena ibunya tahu pendidikan itu sangat-sangat penting, apalagi untuk mereka yang dari kaum minoritas, berusaha survive di kalangan orang Amerika yang berkulit putih. Dan memang dulu di Harlem seni sangat berkembang ya. Tapi itu kan masa-masa setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi Great Depression, di mana ekonomi benar-benar parah banget, tingkat kemiskinan, kelaparan sangat tinggi, ada banyak banget kekerasan, dan salah satunya nih di Harlem itu kekerasan yang berhubungan dengan aktivitas geng, obat-obatan terlarang tinggi banget, yang merupakan salah satu alasan juga kenapa ayahnya Diddy meninggal dunia. Dan ibunya nggak mau Diddy terlibat dalam hal-hal kayak gini. Makanya ibunya benar-benar berusaha banget lah biar Diddy bisa punya pendidikan tinggi. Dan jujur Diddy selama dia masih remaja tuh nggak punya masalah sama sekali. Dia waktu umur 12 tahun itu pernah pergi ke perpustakaan dan iseng dia nyari tentang ayahnya. Dan secara nggak sengaja Diddy membaca bahwa oh ayahnya meninggal dunia karena aktivitas geng. Dan baru itulah Diddy tahu kayak apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Diddy nggak berubah tiba-tiba jadi anggota geng ya. Dia tetap jadi anak yang baik sampai di SMA. Dia juga kuliah di jurusan bisnis. Bener-bener fokus banget gimana caranya dia bisa sukses biar ibunya juga bisa hidup enak. Karena dia tahu ibunya kerja keras banting tulang demi dia sebagai single mother. Nah, waktu kuliah, Diddy kan memang sudah tertarik ya jadi entrepreneur. Makanya dia kuliah tuh di bidang bisnis. Dia ini mulai tertarik juga dengan namanya party. Dia suka pesta. Dan Diddy melihat kesempatan untuk mendapatkan uang dari berusaha membuat pesta-pesta. Jujur, kalau secara detail apakah Diddy bikin pesta terus orang yang masuk tuh bayar, atau ada orang yang pengen bikin pesta terus nge-hire Diddy sebagai event organizer-nya, aku walau alam kurang aku memang gak cari juga karena aku takut terlalu detail sampai aku nantinya kurang detail tempat yang lain, maksudnya tentang topik lain. Jadi aku ya udahlah, untuk kali ini kita nggak bisa detail-detail banget ya. Intinya Diddy punya usaha bikin-bikin party. Tapi dia juga punya usaha lain, salah satunya itu usaha shuttle airport. Jadi setiap orang yang ke airport itu butuh kendaraan untuk ke kota lain, ke destinasi tujuan, itu Diddy juga punya usaha kecil-kecilan. Jadi menurut aku, jujur sejauh ini Diddy keren sih. Dia berusaha menyeimbangkan antara kuliahnya dan juga usahanya untuk mencari uang. Di tahun 1990, Diddy sempat mengadakan sebuah acara party di universitas yang ada di New York. Nah, waktu itu Diddy mengundang salah satu rapper yang cukup terkenal yaitu Heavy D. Tapi sayangnya di acara pesta ini, saking terlalu ramenya, mungkin karena Diddy juga udah lumayan terkenal dengan pesta-pestanya yang keren, terjadilah insiden stampede. Terlalu banyak orang di kerumunan, crowd controlnya jelek, ada 9 orang yang meninggal dunia akibat terinjak-injak. Diasumsikan ini adalah kontak pertama Diddy dengan Heavy D yang merupakan salah satu petinggi di Uptown Records. Uptown Records, seperti yang aku bilang di awal, adalah salah satu bisnis rekaman musik
atau record label yang didirikan oleh Andre Harrell. Bersama Andre Harrell ada Heavy D dan juga ada I'll Be Sure. Dan Didi mendapatkan kesempatan untuk internship di perusahaan ini. Waktu itu Didi memang sudah menunjukkan ada ketertarikan di dunia musik karena dia memang suka seni, tapi dia nggak pernah kepikiran untuk benar-benar mendalami sampai akhirnya dia ketemu dengan Andre Harrell, dan karena dijanjikan bakal diajarin apapun yang berhubungan dengan musik dan juga Didi passionate untuk mempelajari tentang hal ini, dia memutuskan untuk all in, mendedikasikan waktunya dan juga umurnya di perusahaan ini. Waktu itu Didi pulang ke rumah dan bilang ke ibunya, "Bu, aku pengen serius di Uptown Record. Jadi aku mutusin untuk drop out dari kuliah." Jadi Didi nggak menyelesaikan kuliahnya. Padahal waktu itu alasan Didi internship di Uptown Record karena salah satu syarat untuk dia bisa lulus kuliah adalah dengan internship. Tapi ternyata Didi malah nggak melanjutkan kuliahnya dan justru full time mulai kerja di Uptown Record. Mungkin juga karena dia merasa dorongan kuat untuk bisa segera menghasilkan uang kali ya. Ibunya awalnya nggak setuju, tapi Didi benar-benar serius dan sangat ambisius, dan dia membuktikan bahwa pilihannya benar. Dalam waktu 3 tahun, Didi yang awalnya cuma jadi intern bisa langsung jadi salah satu wakil presiden di Uptown Records. Dan waktu itu, Uptown Records punya beberapa artis yang lagu-lagunya masuk ke dalam top Billboard. Ada Father MC, Mary J. Blige, Christopher Williams, dan tentunya Heavy D. Dan bisa dibilang juga Uptown Records mulai mampu menaklukkan industri musik, terutama di bidang hip-hop. Alasan lain kenapa Didi benar-benar serius banget nih kerja di Uptown Records, karena dia mulai jatuh cinta dengan Kim Porter. Kim Porter waktu itu adalah istri dari I'll Be Sure. Kim adalah sekretaris pribadi Andre dan juga kerja sebagai resepsionis di situ. Dan sejak awal Didi memang terpesona dengan Kim. Waktu dia ngelihat Kim, dia tuh langsung bilang, "Kalau suatu hari aku punya pasangan aku tuh harus kayak Kim." Tapi bukan berarti Didi berusaha untuk merebut Kim dari Albi. Dan berhubung kita sudah sampai ke nama Kim, mari kita juga bahas sedikit siapa itu Kim, gimana dengan masa lalunya, dan kenapa pada akhirnya dia bisa menjalin hubungan dengan Didi. Kim lahir di Georgia, Amerika Serikat, dan sejak dulu memang sudah tertarik banget dengan dunia modeling. Waktu dia lulus SMA, Kim langsung kerja sebagai model. Tapi awal-awalnya dia tuh semacam background dancer dulu, baru jadi model. Ya berprogres lah ya. Barulah Kim kerja sebagai resepsionis di Uptown Records. Dia diangkat sebagai sekretaris pribadi Andre Harrell. Dan juga mulai tampil di acara TV show. Ada The Brothers, Single Ladies, Mama I Wanna Sing. Dan pada akhirnya Kim menikah dengan I'll Be Sure. Dan melahirkan anak mereka yang diberi nama Quincy Brown. Setelah I'll Be Sure sayangnya pernikahan Kim dan I'll Be Sure tidak bertahan lama. Waktu itu Kim sempat kesulitan. Dia bingung mau tinggal di mana karena udah nggak bisa tinggal dengan I'll Be Sure lagi. Dan ujung-ujungnya dibawa oleh Didi ke rumah. Waktu itu Didi tinggal bersama pasangannya. Aku kurang tahu apakah sudah menikah atau enggak, dengan seorang wanita bernama Misa Hilton Bream yang merupakan teman Didi waktu masih SMA. Di beberapa artikel bilang Didi sudah menikah dengan Misa, tapi juga ada yang bilang mereka ini pasangan yang memang enggak pernah menikah tapi udah punya anak mereka bernama Jason. Dan intensi niat dari Didi dan Misa mengajak Kim tinggal di rumah mereka sebenarnya tuh kayak sebagai teman yang membantu teman sedang kesulitan. Menurut beberapa artikel, Misa dan Kim berteman. Tapi justru begitu Kim pindah ke rumah mereka, Kim dan Didi malah berselingkuh. Pada akhirnya, Misa keluar dari rumah, entah mereka putus atau mereka cerai, karena kita nggak tahu ya status mereka nikah atau enggak. Dan dari sinilah Kim dan Didi mulai menjalin hubungan. Mungkin menurut kalian ini adalah detail yang kurang penting, tapi sebenarnya ini tuh penting banget. Karena sekarang mantan bodyguard Didi yang bernama Eugene Deal bilang ke semua orang
Alasan kenapa Kim meninggal dunia mungkin ada hubungannya dengan seberapa banyak rahasia yang diketahui oleh Kim. Seperti yang kalian tadi udah dengar sendiri, Kim sempat menjadi sekretaris asisten pribadinya Andre Harrell. Terus dia juga pernah menikah dengan Albie Sure. Terus dia sekarang menjalin hubungan dengan Didi yang akan berlanjut selama 12 tahun. Dan banyak banget yang bingung dan bertanya-tanya, kenapa Kim dan Didi nggak nikah? Padahal selama hubungan mereka berlangsung, mereka ini punya 3 anak. Menurut Jin, alasannya karena Didi tidak pernah merespek Kim. Menurutnya, Kim udah bekas semua orang. Aku tahu ini kedengaran jahat, tapi ini yang sedang beredar. Dan juga karena Didi punya hubungan khusus dengan Andre. Rumornya, Andre saat menjadi mentor Didi, nggak cuman mengajarinya gimana cara menjadi produser dan musisi, tapi juga gimana cara memanfaatkan power dan mengajarinya hubungan sesama jenis. Menurut Jin, Kim ini dari dulu memang sudah dianggap oleh mereka seperti barang. Awalnya Andre yang bawa, tapi setelah itu, I'll be sure kalau kamu suka dia ambil aja. Terus sekarang Didi, ya udah kalau misalnya Didi mau kasih aja. Kayak gitu. Tapi ini hanya rumor. Makanya ini alasan kenapa Didi tidak pernah menikahi Kim, karena menurut dia Kim itu hanyalah barang. Dan juga karena Didi sudah suka sesama jenis. Dia sudah tidur dengan Andre, dia bahkan tidur dengan Russell Simmons yang namanya bakal muncul nanti. Dan karena Didi juga dari dulu udah sering banget mengadakan pesta, dia juga mulai memasukkan apa yang diajarkan oleh Andre ke dalam pesta. Mulai memanfaatkan wanita, laki-laki, baik itu dari para pekerja malam sampai artis-artis kecil dan orang-orang kecil yang pengen namanya naik ke musik. Maksudnya naik ke dunia musik. Bisa dibilang semuanya berawal dari Uptown Records. Didi bekerja di Uptown Records cuma selama 3 tahun. Meskipun memang langsung melejit ya, dia langsung jadi wakil presiden. Tapi Didi enggak menjabat dalam waktu yang lama. Karena Andre memecat Didi. Memang dulu sempat ada rumor mereka ini berantem. Tapi sebenarnya menurut pengakuan Andre dan Didi, mereka tuh nggak berantem. Lebih ke mereka sadar ternyata mereka nggak cocok untuk memimpin sesuatu bersama-sama. Didi sangat-sangat keras kepala dan ambisius, susah diatur. Menurut Didi nih, kalau kita kutip dari omongannya, nggak bisa ada 2 raja di satu istana. Yang menandakan bahwa ternyata Andre dan Didi sama-sama pengen mimpin dan gak ada yang mau kalah. Makanya Andre memutuskan untuk memecat Didi. Tapi bukan berarti hubungan mereka ini jelek. Lebih ke Andre bilang kalau kamu mau ngerjain sesuatu sesuai keinginan kamu, ya kamu bikin kantor sendiri, kamu kerja sendiri, bisnis sendiri, kalau emang kamu mau mimpin. Dan menurut Didi, itu adalah keputusan terbaik yang diberikan Andre untuk dia. Karena setelahnya mereka pun ya kerjasama kok. Ada saat dimana Andre nantinya di-hire oleh Didi untuk kerjasama ke artis-artisnya. Jadi waktu Didi ditendang oleh Andre dari Uptown Records, Didi ngebikin perusahaannya sendiri yang diberi nama Bad Boy Record. Setelah Didi mendirikan Bad Boy Record, salah satu musisi pertama yang dia ajak untuk bergabung adalah Notorious Big, atau kita kenal juga dengan nama Biggie. Di video ini mari kita panggil dengan nama Biggie. Biggie berteman baik dengan Tupac Shakur. Dan waktu itu Tupac Shakur sudah dianggap sebagai salah satu rapper ikon hip hop yang paling ikonik. Kisah hidup Tupac dan Didi jujur menurut aku agak sama ya. Mereka sama-sama tumbuh tanpa seorang ayah, dibesarkan oleh ibu, sama-sama drop out dari kuliah, dan sama-sama ikonik. Tupac nggak di bawah manajemen apapun, dia berdiri sendiri. Dan semua orang bisa melihat bahwa karir Tupac ini sangat-sangat menjanjikan. Biggie sendiri sampai nanya ke Tupac, gimana ya menurut kamu karir aku nanti? Jujur aku ngerasa agak-agak takut nih. Di bawah Didi, aku ini kayak kurang berkembang gitu. Mau nggak Tupac kamu jadi manajer aku? Dan Tupac ngerasa bahwa ini tuh bukan ranah dia. Biggie sudah di bawah Bad Boy, udah di bawah Didi. Jadi menurut Tupac, kalau Biggie butuh manajer ya harusnya dari orang Bad Boy Record lah. Jangan nanya ke dia karena nggak ada hubungannya sama dia. Dan ini mungkin nanti bakal jadi
bumbu pertama alasan keretakan antara Biggie dan Tupac menurut orang-orang. Tapi kita juga nggak pernah tahu ya. Di tahun 1998, Diddy dan Kim dikaruniai anak pertama mereka yang diberi nama Christian Combs. Tapi setahun kemudian, hubungan mereka kandas karena Diddy ternyata berselingkuh dengan Jennifer Lopez. Oke, kita bertemu lagi dengan nama baru. Nama Jennifer Lopez atau J.Lo pasti udah sering kita dengar, tapi maksud aku nama baru lagi nih di kasus ini, J.Lo. Dan mari kita bahas sedikit juga siapa itu J.Lo. So, J.Lo bisa dibilang salah satu artis Latina yang pertama kali mampu menembus industri, bahkan menjadi ikon wanita Latina pertama dengan bayaran tertinggi di industri musik dan media. Berawal dari background dancer, banyak yang bertanya-tanya bagaimana J.Lo tiba-tiba bisa muncul di acara TV show. Banyak sekali stigma negatif bagaimana J.Lo bisa memanjat dan mendapatkan kesempatan ini, sampai pada akhirnya J.Lo bisa jadi penyanyi. Nah, karir J.Lo ini ya, aku agak sedikit tenggelam juga di skandal J.Lo. Ternyata ada banyak lagu J.Lo yang sebenarnya dinyanyikan oleh orang lain. Jadi rumornya, tapi kayaknya udah bukan rumor sih, sebenarnya udah banyak penyanyi asli yang mengaku bahwa suara mereka dipakai di lagu-lagu J.Lo. Tapi jadi dipercayai J.Lo tuh awalnya nggak bisa nyanyi. Tapi kebetulan banget dia ini dihandle oleh manajer yang bernama Tommy yang merupakan mantan pasangan Mariah Carey. Seperti yang kita ketahui ya, Mariah Carey adalah salah satu penyanyi yang sangat-sangat berbakat, seorang penulis lagu yang sangat berbakat, dan waktu dia ini menjadi salah satu penyanyi wanita paling terkenal, mantan pasangannya, Tommy Mottola, ingin balas dendam. Dia nggak setuju, nggak terima mantan istrinya sangat terkenal. Jadi dia pengen balas dendam dengan cara menciptakan penyanyi yang lebih bagus dari Mariah Carey. Dan kebetulan Tommy Mottola ini adalah manajer dari Jennifer Lopez. Jadi bisa dibilang ya, J.Lo beruntung karena dia sangat diusahakan oleh Tommy untuk bisa terkenal. Fans J.Lo pasti ada banyak di sini. Jadi aku mohon maaf, tapi ini adalah rumornya. Tommy sempat mencuri beberapa lirik lagu dari Mariah Carey untuk dipakai oleh J.Lo. Dan waktu itu J.Lo belum bisa nyanyi. Jadi mereka pakai suara penyanyi lain yang di-blur, dijadiin background suara. Tapi suara J.Lo-nya sendiri tuh dikit. Jadi semacam disatuin gitu. Sudah ada banyak penyanyi yang dengan terang-terangan bilang bahwa itu suara mereka di lagunya J.Lo. Aku nggak benci dengan J.Lo ya. Di sini nggak ada personal beef. Ini dari riset yang aku temukan. Kebetulan J.Lo punya bakat menari. Ini alasan kenapa Tommy pengen banget naikin J.Lo. Karena dia tahu meskipun Mariah Carey bisa nyanyi, Mariah Carey nggak bisa joget, nggak bisa dance. Sedangkan J.Lo bisa banget. Dan waktu J.Lo lagi di masa-masa puncaknya, dia baru aja berperan sebagai Selena, dimana gara-gara peran ini dia menjadi artis Latina dengan bayaran termahal. Dia bertemu dengan Diddy. Dan karena keduanya ini sama-sama sangat ambisius, sangat berusaha untuk terkenal, banyak yang menduga sebenarnya hubungan antara J.Lo dan Diddy ini semacam cara mereka untuk mencari perhatian. Karena Kim sendiri waktu tahu tentang J.Lo dan Diddy, dia pertama kali tahu gara-gara media, Kim sama sekali nggak marah. Maksudnya dia marah tapi dia nggak memperlihatkan emosinya ke Diddy. Dengan anggun, Kim langsung menendang Diddy keluar dari rumah. Dia nggak butuh penjelasan, nggak butuh a, i, u, e, o. Dan waktu itu Diddy nelpon Kim berkali-kali sampai 50-60 kali untuk memberikan penjelasan. Dan Kim dengan percaya diri juga bilang ke orang-orang, aku tahu kok Diddy itu cuma sayang sama aku. Tapi ya apapun hubungan dia dengan J.Lo itu sebenarnya pasti nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaannya ke aku. Tapi ya sebagai wanita siapa sih yang mau gitu kan diselingkuhin. J.Lo sendiri bilang ke orang-orang dia nggak mau menjelaskan hubungannya dengan Diddy karena dia nggak mau jadi pelakor. Keduanya tampil di sebuah acara award kalau nggak salah, di mana J.Lo pakai baju hijau yang tembus pandang itu. Bener-bener menarik perhatian orang, dan dalam satu hari, dalam 24 jam, foto J.Lo ini di-download sebanyak 500.000 kali di internet. Katanya ini adalah pertama kalinya Google dapat inspirasi untuk mengadakan Google Image gara-gara foto J.Lo. Gila ya.
Setelah putus dari Didi, Kim dan Didi sempat beberapa kali berantem, mereka rebutan hak asuh sampai ke pengadilan. Kim lalu berpacaran dengan salah satu music producer atau eksekutif yang bernama Shakir Stewart. Waktu itu mereka bertiga sempat ada acara sama-sama di Itali dan Didi memukul kepala Shakir menggunakan kursi sampai berdarah. Shakir tergeletak di lantai dan untung banget sempat dilarikan ke rumah sakit. Di situ sebenarnya Shakir langsung ngasih tahu Kim, kamu jangan lagi lah berurusan dengan Didi. Ini cowok gila, nggak waras otaknya. Tapi nggak tahu kenapa di tahun 2003 Kim dan Didi balikan. 3 tahun kemudian Kim melahirkan anak kembar yang diberi nama Delilah Starr dan Jesse James. Tapi lagi-lagi setahun kemudian Kim dan Didi putus. Alasannya karena Didi ketahuan menghamili wanita lain. Didi menghamili Sarah Chapman dan ternyata Sarah melahirkan duluan sebelum Kim melahirkan anak kembar mereka. Dan sebenarnya Kim udah tahu soal hal ini duluan sebelum Didi ngaku. Dan untuk kali ini Kim have enough. Dia udah enek mungkin ya, 12 tahun, toxic banget relationship mereka, dan cara yang dipilih oleh Kim lagi-lagi sangat elegan. Dia nunggu sampai Didi keluar kota, baru dia pergi dari rumah. Bener-bener gak ninggalin apapun di rumah mereka. Jadi waktu Didi pulang, rumah tuh kosong. Anak-anaknya udah gak ada, barang Kim gak ada yang tersisa. Aku yakin ini balas dendam yang sangat menyakitkan, tapi very mindful, very demure. Menurut Jean Deal, mantan bodyguard yang tadi sudah kita sebut namanya, dalam waktu 12 tahun sejak berhubungan dengan Didi, bahkan sebelum berhubungan dengan Didi, Kim udah tahu semua rahasia di Uptown Records. Sekarang dia tahu juga rahasia Bad Boy. Dia tahu rahasia semua pesta-pesta gila yang dilakukan oleh Didi dan juga semua circle-nya. Kim adalah salah satu orang yang paling berbahaya bagi Didi karena dia yang tahu semua rahasia. Dan Didi tentunya sakit hati karena ternyata Kim bisa meninggalkan dia. Hubungan mereka sangat toksik. Hubungan toksik mereka disaksikan oleh Jin sebagai bodyguard Didi, Kimora Lee yang merupakan sahabat Kim, dan ahli stylingnya Kim yang nantinya juga akan bersuara tentang keanehan kematian Kim. Sebelum aku lanjut lagi ke cerita, aku sempat sebut nama Kimora Lee. Tebak siapa nama akhir Kimora? Kimora Lee Simmons. Kalau kalian ingat, aku sempat juga sebut nama Russell Simmons yang merupakan teman dari Andre Harrell yang digosipkan tidur dengan Didi. So, Russell Simmons adalah seorang pebisnis dan juga penulis dan juga sempat berkecimpung di dunia hip-hop sebelum dia membuka perusahaan Def Jam Records. Jadi dia juga punya label recording atau perusahaan rekaman sama dengan Andre Harrell yang mendirikan Uptown Records. Russell Simmons mendirikan Def Jam. Makanya mereka ini berteman dan mereka ini semuanya kenal dengan Didi. Dan dari sini juga kita bisa menarik kesimpulan kenapa muncul rumor bahwa Didi mendapat ajaran untuk melakukan hal-hal mengerikan terhadap wanita dari mereka berdua. Bahkan dibilang juga Didi dirusak pertama kali oleh Andre dan Russell. Andre dan Russell sama-sama punya skandal. Andre sudah meninggal, Russell masih hidup dan kabur ke Bali. Oke? Sejauh ini sudah ada sebanyak 12 wanita yang menuduh Russell Simmons dalam dugaan pemerkosaan dan pelecehan. Kasusnya sampai sekarang belum selesai. Beberapa wanita yang menang di pengadilan sebenarnya harusnya dapat bayaran kompensasi berupa uang dari si Russell. Tapi Russell kabur ke Indonesia, ke Bali karena salah satu negara yang nggak bisa mengekstradisi. Karena salah satu negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Amerika itu Indonesia. Ibaratnya orang Amerika manggil si Russell, mereka tuh gak punya hak untuk menarik Russell keluar dari Indonesia karena mereka gak punya perjanjian dengan kita. Dan menurut Russell Simmons, dia lari ke Bali itu bukan karena dia ingin melarikan diri dari pengadilan Amerika atau polisi Amerika, tapi karena dia ingin mendalami ilmu belajar yoga, Zen, keseimbangan.
Dan emang bener, dia tuh dari dulu suka yang namanya meditasi dan yoga. Tapi menurut Jindil, lagi-lagi Jindil, ini nama yang bakal sering kita sebut ya, si mantan bodyguard. Alasan kenapa Russell Simmons belajar Zen, meditasi, dan yoga, karena dia pengen mengelabui tes kebohongan. Jadi kan tes kebohongan itu kan sebenarnya mendeteksi kita bohong tuh saat detak jantung kita entah itu berubah. Wallahu alam ya, aku nggak tahu secara rincinya gimana, tapi alat ini tuh mendeteksi reaksi kita saat mendengar pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi kalau kita bohong kan pasti ada reaksi tertentu ya, entah itu kita deg-degan atau kita jadinya kayak tekanan darah kita tinggi. Nah, alasan kenapa Russell Simmons belajar yoga ya biar dia bisa tenang. Jadi saat dia nanti diperiksa atau ditanya-tanyai soal kasus-kasusnya, dia bisa kayak, aku nggak tahu, tanpa terdeteksi oleh alat. Dan karena tuduhan terhadap Russell Simmons banyak, bisa jadi pertimbangan juga nih. Dia adalah salah satu orang yang andil dalam kebobrokan P. Diddy. Dan berhubung dia ini adalah mantan suaminya Kimora Lee Simmons, Kimora sebenarnya tahu banyak hal tentang Kim yang nantinya juga ada hubungan ke cerita kita selanjutnya. Karena di tahun 2018, Kim Porter ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Apakah Kim benar-benar meninggal karena sakit atau karena dihabisi seseorang? Pada tanggal 15 November 2018, sekitar jam 11.40 pagi, Kim Porter dinyatakan meninggal dunia oleh petugas ambulans yang dipanggil ke rumah. Menurut orang yang tidak ingin disebutkan namanya, dia sendiri menyaksikan Kim pertama kali itu ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Tapi petugas medis waktu datang itu menemukan Kim sudah dalam keadaan di atas kasur. Dokter yang melakukan otopsi pertama kali yang bernama Ed Winter menyatakan dia tidak bisa menjelaskan kenapa Kim meninggal dunia. Dia tidak menemukan kenapa. Tapi ada dugaan akibat racun yang tidak bisa terdeteksi karena ya emang gak ada sebabnya. So, waktu Kim meninggal dunia, semua orang kaget dan semua orang gak tahu kenapa Kim meninggal. Karena hasilnya deferred, yang berarti butuh lebih banyak waktu untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian. Kita baru tahu 2 bulan kemudian alasan kenapa Kim meninggal adalah karena pneumonia. Masalahnya, pneumonia tidak butuh waktu 2 bulan untuk dideteksi. Dalam 1 kali autopsi, ini tuh sebenarnya udah bisa ditemukan menurut para ahlinya. Kenapa butuh 2 bulan? Kenapa di autopsi pertama tidak ditemukan? Alasan kenapa? Waktu itu Kim berusia 47 tahun dan menurut beberapa media yang mengabarkan kematian Kim, diceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya memang Kim sudah mengalami gejala seperti flu dan waktu itu para medis yang datang memang menemukan ada air botolan, minuman isotonik, sup tomat di dalam kamar Kim yang kelihatan memang Kim kayaknya sakit. Tapi ada 2 hal yang sangat janggal. Pertama, rumah Kim juga dirampok. Ada 2 laptop yang hilang. Dan kebetulan banget Kim meninggal dunia saat dia mengumumkan kepada orang-orang sedang menulis buku tentang hidupnya. Mungkin cuman kebetulan. Tapi yang kedua, dokter pertama yang melakukan otopsi, Ed Winter, ditemukan meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi, saat kita semua bertanya-tanya, kenapa ini hasil otopsi pertama dan kedua kayak mencurigakan banget? Satu-satunya yang tahu alasannya adalah Ed Winter. Tapi Ed Winter sudah meninggal. Jadi kita juga nggak tahu bisa ngomong apa. Aku yakin mungkin pastinya ya Ed Winter ada ngomong ke orang lain tentang kematian Kim. Tapi sejauh ini belum ada yang speak up lagi kecuali pihak keluarga dan stylistnya Kim dan juga sahabatnya Kim. Tapi yang jelas, hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Ed Winter sebenarnya membuat pihak keluarga Kim menuntut pihak kepolisian di ranah hukum. Mereka sendiri bilang mereka punya bukti. Tapi kita nggak pernah tahu buktinya apa. Dan dulu, waktu keluarga melakukan penuntutan terhadap pihak kepolisian atas kematian Kim, Kimora Lee Simmons ikut mendukung. Sebelum akhirnya Kimora tiba-tiba diem. Sebenarnya ada 2 alasan kenapa mungkin Kimora tiba-tiba tutup mulut. Pertama, karena dia takut, atau yang kedua, karena hidupnya sendiri tuh lagi gonjang-ganjing banget.
Sedikit background tentang Kimora. Kimora dulu itu mulai pacaran dengan Russell Simmons yang udah dituntut oleh 12 wanita tadi yang lari ke Bali dari usianya 17 tahun sebelum dia lulus SMA. Padahal waktu itu Russell sudah berusia 35 tahun. Kalian bayangin anak berusia 17 tahun pacaran dengan bapak-bapak berusia 35 tahun. Aku sama sekali nggak ada masalah dengan perbedaan umur. Mau 10 tahun, 20 tahun menurut aku nggak ada masalah kalau sama-sama udah dewasa. 17 tahun mungkin di Indonesia udah dianggap dewasa ya. Tapi di Malaysia, di beberapa negara lain, itu umur yang sebenarnya udah dianggap dewasa tuh 18. Itu pun baru banget, ibarat bayangin deh kalian umur 17-18 tahun. We did stupid things when we were young. Kayak cara berpikir kita, kalau misalnya bahasa sekarang yang lagi ngetrend tuh, your frontal lobe is not fully developed yet. Umur-umur masih muda tuh otak kita tuh masih belum berkembang dengan sempurna. Apalagi 17 tahun. Aku yang 17 tahun dan aku yang sekarang tuh udah beda banget. Ya emang jauh sih jarak umurnya, tapi kalian paham kan maksud aku gimana? Kalau Kimora ini mungkin berusia 23 tahun deh, pacaran sama orang usianya 40 tahun. Ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga ya udah 23 tahun, udah lebih mature, udah lebih dewasa. Tapi 17 belum lulus SMA, aku sangat judgmental dengan Russell Simmons. Apalagi dia ini udah dituduh oleh banyak wanita melakukan pelecehan. Ini grooming ya menurut aku. Dan sekarang anaknya yang paling muda yang bernama Aoki berusia 21 tahun ketahuan pacaran dengan kakek berusia 65 tahun. Tapi bukan kakek biasa. Kakek ini punya banyak restoran, orang kaya. Keduanya kegap oleh paparazzi, sedang bermesraan. Bayangin, remaja 21 tahun. Remaja bukan sih 21 tahun, oke lah. Wanita berusia 21 tahun dengan kakek berusia 65 tahun. Doesn't make sense, teman-teman. Lalu muncullah skandal yang juga akan kita bahas, yang ingin aku bahas sejak awal, tentang Yacht Girls. Ada banyak dugaan sebenarnya anaknya Kimora ini yang bernama Aoki yang berusia 21 tahun ini sebenarnya bukan pacaran dengan si kakek, tapi sedang bekerja sebagai wanita yacht. Apa itu wanita yacht atau yacht girls? Mereka ini adalah orang-orang di dunia entertainment yang baru mau melejit atau yang sudah pernah melejit tapi habis itu sepi pelanggan atau sepi job dan berusaha untuk membangun koneksi dengan pria-pria yang punya kekuasaan dan uang. Intinya mereka ini adalah wanita-wanita yang punya kesempatan untuk berkarir di dunia industri tapi butuh sokongan. Jadi mereka bakal ikut berpesta di yacht. Yang punya yacht udah pasti orang-orang kaya. Didi punya yacht yang biasa disewakan, dioperasionalkan oleh anaknya yang bernama Christian, dan Quincy yang kalau kalian ingat merupakan anak dari Kim Porter dan Albie Sher yang kemudian diangkat oleh Didi. Intinya Christian dan Quincy, anaknya Didi, itu managing kapal-kapal yacht. Isu-isunya mereka yang mengoperasikannya, dan mereka ini menarik Aoki, anaknya Kimora, untuk jadi salah satu yacht girls. Di dalam kapal yacht ini, para wanita akan menggunakan baju yang sangat-sangat minim atau bahkan setengah telanjang untuk menghibur para pria-pria yang mungkin bisa membantu mereka dalam berkarir. Ada banyak nama-nama mengejutkan yang pernah menjadi yacht girls. Bahkan Kardashian's family itu dipercayai sering menjadi yacht girls. Dulu bahkan lebih sering lagi, Hailey Baldwin yang sekarang jadi Hailey Bieber itu dikatakan juga pernah menjadi yacht girls. Bahkan Meghan Markle yang sekarang menikah dengan dulunya Prince Andrew itu juga pernah menjadi yacht girls. So mereka ini kasarnya menjadi wanita penghibur di yacht untuk bisa menaikkan karir mereka. Makanya yacht ini, kapal-kapal ini cuman beroperasi di bagian Eropa Timur. Karena dipercayai bagian Eropa Timur itu kondisi masyarakatnya secara ekonomi jauh lebih bawah daripada tempat-tempat lain. Jadi masyarakatnya nggak terlalu peduli dengan orang-orang yang berpesta di sekitar mereka. Bahkan Christian Combs, anaknya Didi yang memanage yacht, itu juga sekarang sedang di pengadilan karena ada wanita yang
mengaku diberikan obat-obatan dan dipaksa untuk melakukan tindakan seksual ke Christian secara paksa. Jadi kalian bisa lihat ya seberapa dark kehidupan P. Diddy ini. Meskipun semuanya masih rumor, tapi aku merasa benang merahnya terlalu banyak. Karena ini korbannya bukan cuma dari satu orang, tapi orang-orang di sekitarnya juga bermasalah banget. Ya, jadi alasan Kimora mungkin sekarang agak diem karena dia lagi bermasalah dengan Russell Simmons, mantan suaminya yang sekarang itu mereka lagi cekcok banget. Di Amerika salah satu kasus viral lah ya. Ada yang ngebela Russell, ada yang ngebela Kimora. Terus juga anaknya baru aja kena skandal dengan kakek-kakek. Terus apalagi banyak juga yang bilang gak mungkin selama ini Kimora dan Kim gak tahu apa-apa. Jadi ibaratnya Kimora pengen membela pun bisa jadi dia harus membuka kenyataan bahwa sebenarnya dia tahu hal-hal gelap yang mulai terungkap satu persatu sekarang. Masya Allah, aku udah ceritanya aja aku udah bingung ya, apalagi jadi mereka. Jadi wajar waktu Kim meninggal itu ada banyak banget orang-orang di sekitarnya yang gak terima dengan pengumuman dari polisi yang menyatakan bahwa Kim meninggal dunia akibat sakit. Ahli styling Kim sekarang itu sedang melarikan diri, bersembunyi, dan katanya akan menerbitkan buku berdasarkan dari pengalaman dia sebagai orang yang bekerja bersama Kim. Bahkan I'll Be Sure sendiri yang merupakan mantan suami Kim bilang ke media dari awal dia nggak percaya Kim meninggal dunia secara natural. Dia yakin banget Kim sebenarnya dihabisi oleh siapa. I'll Be Sure nggak mau ngomong. Karena dari banyak sekali pengakuan orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya, mereka udah tahu ada yang salah dengan Kim sebelum Kim meninggal. Kim sudah sering bilang ke I'll Be Sure dia berusaha untuk melarikan diri dari sesuatu, dari seseorang, ngasih sinyal ke sana ke sini. Dan ternyata sebelum ditemukan jam 11.40 pagi, sekitar jam 2 malamnya, Kim itu sempat nelpon 911 dan sempat ngobrol dengan FBI katanya. Tapi telepon ke 911 ini dimatikan begitu aja. Dan apa yang dibicarakan Kim dengan FBI kita nggak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan alasan kenapa stylistnya melarikan diri. Karena menurut sang stylist, Kim punya rekaman Diddy berhubungan dengan pria-pria di banyak industri musik termasuk Andre Harrell dan Russell Simmons. Alasan juga kenapa ada 2 laptop yang dirampok hilang dari rumah Kim. Kayak bayangin kalian masuk ke rumah orang terkenal, orang kaya, tapi yang hilang tuh laptop. Kayak aneh banget kan? Kenapa nggak yang lain juga? Kim bukan satu-satunya orang yang meninggal dunia setelah mengumumkan kepada orang-orang dia akan menulis buku tentang hidupnya. Sebelum Kim meninggal, orang-orang di Uptown Records sudah meninggal satu persatu juga. Pertama, Heavy D meninggal dunia waktu berusia 40 tahunan di tahun 2011, tepat setelah dia mengucapkan akan menerbitkan buku tentang hidupnya. Heavy D meninggal dunia karena serangan jantung. Disusul oleh Kim Porter yang juga meninggal dunia. Awalnya kena serangan jantung, tapi habis itu dibilang pneumonia di tahun 2018. Disusul Andre Harrell meninggal dunia di usia 59 tahun di tahun 2020, tepat saat dia juga bilang akan menulis buku tentang hidupnya. Lalu yang terakhir, I'll Be Sure, sampai sekarang masih hidup, tapi di tahun 2022, dia sempat mau bikin film dokumenter tentang hidupnya, lalu tiba-tiba jatuh koma karena satu persatu organ tubuhnya mengalami kegagalan. Bahkan sampai sekarang, ginjalnya masih belum pulih dan I'll Be Sure masih sakit-sakitan. Koma 2 bulan. Bayangin itu udah kayak bangkit dari kubur kayaknya ya. Jadi menurut orang-orang, ini semua yang ada di Uptown Records udah pada meninggal, hampir meninggal, kecuali Diddy yang gak pernah ada problem sama sekali di hidupnya. Dan gak cuman teman-temannya aja nih yang meninggal dunia, musuh dan juga musisi pertama yang dia asuh juga sudah meninggal. Dan kasus-kasus mereka sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu Biggie dan Tupac Shakur yang sempat aku mention namanya tadi. Diddy bukanlah orang yang gak pernah terlibat dalam kasus. Kalau masih ingat kan, waktu Diddy pacaran dengan J.Lo, tadi aku udah ceritain mereka sempat punya hubungan. Mereka berdua ini sempat terkena kasus penembakan di tahun 1999. Bukan sebagai korban, tapi sebagai tersangka. Jadi waktu itu, Diddy, J.Lo, bodyguard Diddy yang diberi nama Wolf,
Dan Shine Barrow yang merupakan salah satu musisi asuhan Didi itu pergi ke klub di tahun 1999. Lagi ada acara. Nah, entah kenapa nih di acara ini rusuh, terjadi cekcok. Menurut korban yang bernama Natania Ruben, dia ngelihat secara jelas Didi mengeluarkan pistol dan langsung menembak ke arah orang yang lagi berantem dengan dia. Tapi nggak sengaja peluru ini malah terkena Natania. Untungnya Natania nggak meninggal dunia. Peluru ini kena bagian matanya sebelah kanan atau kiri gitu. Buta sebelah, tapi untungnya selamat. Dan Natania bersaksi di pengadilan, dia ngelihat sendiri yang nembak dia itu Didi. Dia nggak mungkin salah. Tapi di pengadilan, yang mengaku menembak bukan Didi, tapi Shine Barrow. Jadi, Didi, Jello, dan bodyguardnya Didi yang bernama Wolf dibebaskan. Yang masuk penjara adalah Shine Barrow. Meskipun korbannya sendiri bilang yang nembak adalah Didi. Sampai detik ini Natania tuh nggak pernah meragukan kesaksiannya bahwa Didi yang nembak dia. Dan waktu Didi ditangkep nih sekarang, anaknya yang pertama kali teriak ke Natania. Ibu, Tuhan akhirnya membayar kesabaran kita, Bu. Tebak siapa yang masuk penjara? Si Natania bingung. Hah? Siapa yang masuk penjara? Itu loh, Bu, orang yang sudah selama ini kita benci. Ternyata Didi. Natania bilang ini tuh udah bener-bener ya, hukum di tangan Tuhan. Akhirnya ketangkep juga ini orang. Kenapa aku nyeritain kalian kasus ini? Karena ini tuh penting. Ini tuh menunjukkan bahwa Didi bener-bener bisa mengamankan dirinya di depan hukum. Dan mungkin gara-gara kasus ini, Didi mulai tahu dia punya kuasa, dia bisa membelokkan kebenaran di depan hukum, dia punya power. Karena setelah ini, Didi bakal banyak menjadi tersangka, tapi juga nggak pernah ditangkap. Sampai akhirnya, sekarang dia benar-benar ditangkap. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang Bad Boy Records versus Death Row Records. Basically, ini adalah peperangan antara Didi, Biggie, dan Tupac Shakur, serta Suge Knight. Ini adalah nama-nama yang juga sangat penting karena ada dua kasus yang belum terungkap sampai sekarang, dua kasus ikonik di mana ada dua musisi yang sangat-sangat berbakat meninggal dunia di usia yang sangat muda karena sama-sama ditembak dengan cara yang mirip dan dua-duanya menyeret nama Didi sebagai salah satu otak di balik dalang semuanya. Tapi juga ada nama Suge Knight yang entah kalian pernah dengar atau enggak, yang menurut aku juga sangat-sangat shady. Aku merasa ada orang-orang yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari mengeksploitasi Tupac Shakur dan Biggie. Bahkan dari kematian mereka pun dieksploitasi. Bahkan aku jadi sampai mikir apakah mungkin Tupac Shakur dan Biggie sebenarnya sengaja diadu untuk membuat skandal besar, untuk menaikkan nama hip hop sampai ada rap yang benar-benar pertama kalinya ya roasting satu sama lain, kalau dibilang tuh distract. Gimana satu persatu orang di antara mereka juga mulai meninggal dunia tanpa kita ketahui juga alasannya kenapa, dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan juga ada hubungannya dengan party-party gila yang dilakukan oleh Didi, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai ke perkumpulan-perkumpulan pemuja voodoo, Illuminati, yang gak bisa aku bahas dalam satu video karena aku juga butuh waktu untuk riset. Dan wow, tanpa skrip ini cukup gila sih. Tapi menurut aku untuk video pertama aku sudah cukup menjelaskan gimana Didi bisa tersangkut kepada nama-nama dan juga kasus-kasus yang bakal kita bahas selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian udah denger lebih banyak lagi kasus-kasus yang pengen kalian bahas yang berhubungan dengan Didi, yang mungkin aku belum aware, silahkan tulis di kolom komentar bawah biar aku bisa riset lebih dalam lagi. Terima kasih banyak atas support dan dukungan kalian. I'll see you guys very very soon in the next video. Jangan lupa untuk follow TikTok aku, jangan lupa untuk juga berinteraksi di Instagram aku. And take care of yourself guys. Please stay safe, take care, and stay alive.